Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas 50 soal analogi beserta pembahasannya. Ini soal-soal yang sering keluar untuk tes CPNS maupun tes SKD-nya sekolah kedinasan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Check it out. Oke, nomor 1. Kaki, 2 sepatu. A. Cat kuas. B. Meja ruangan. C. Telinga anting. D. Cincin jari. E. Topi kepala. Jawabannya adalah C. Telinga anting. Jadi ini bisa dilihat, langsung aja dilihat di sini ada pernyataannya kaki sepatu. Tinggal dibalik aja gitu ya, sepatu itu dipakai di kaki, makanya jawabannya yang paling tepat adalah anting dipakai di telinga. Nomor 2. Belajar pandai. A. Cetak kertas. B. Berpikir arif. C. Potret kamera. D. Litografi batu. E. Cetak tinta. Jawabannya adalah B. Berpikir arif. Jadi di sini analoginya adalah jika belajar akan membuat seseorang pandai, maka jika berpikir akan menjadikan seseorang itu arif. Oke, next, nomor 3. Kakak tua merpati. A. Anjing herder. B. Gurame kakap. C. Gajah semut. D. Singa naga. E. Elang kupu-kupu. Jawabannya adalah B. Gurame kakap. Jadi di sini adalah penganalogian dari kelompok burung, yaitu kakak tua dan merpati, dan satu jawabannya adalah kelompok ikan, yaitu gurame ataupun kakap. Nah, ini kalau untuk yang A, anjing sama herder ini sebenarnya sama aja, cuman herder ini adalah ras yang beda dari anjing ya. Kalau nggak salah ras Jerman kalau nggak salah yang herder ini. Oke, next, nomor 4. Janji bukti. A. Ucapan tindakan. B. Maling penjara. C. Materi soal. D. Harta kendaraan. E. Tuhan. Jawabannya adalah A. Ucapan tindakan. Jadi di sini janji itu memerlukan bukti, ataupun janji itu harus disertai dengan bukti, sedangkan ucapan itu harus disertai dengan tindakan. Next, nomor 5. Kampung sawah. A. Kampus perpus. B. Kota gedung. C. Sawah padi. D. Bumbu dapur. E. Research polisi. Jawabannya adalah B. Kota gedung. Jadi sawah itu banyak atau sering dijumpai di kampung, sedangkan gedung hanya sering dijumpai di kota. Makanya jawabannya adalah A. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Matahari terang. A. Mendidih air. B. Membeku dingin. C. Lampu sinar. D. Air hujan. E. Api panas. Jawabannya adalah E. Jadi jika ada matahari maka akan menjadi terang, sedangkan jika ada api maka akan menjadi panas. Ini jadi triksnya itu tinggal dicocokkan aja dengan kalimatnya ya. Misalnya seperti ini, jika ada matahari maka suasana akan menjadi terang, dan jika ada api maka suasana akan menjadi panas. Terus kita cocokkan dengan yang lain, jika ada mendidih maka suasana akan menjadi air, enggak ya. Makanya jawabannya itu yang paling tepat adalah yang E, api panas. Next, nomor 7. Sungai jembatan. A. Markah jalan.
B. Rintangan godaan, C. Janji tepati, D. Kayu terbakar, E. Masalah jalan keluar. Jawabannya adalah E. Jadi, untuk melewati sungai, maka kita memerlukan jembatan. Nah, analoginya yang sama adalah dengan yang E. Untuk melalui sebuah masalah, maka kita harus mencari jalan keluar. Next, nomor 4. Umum, lazim. A. Kurus gemuk, B. Langsing ramping, C. Lapar haus, D. Garam asin, E. Cinta tinta. Jawabannya adalah B. Langsing sama dengan ramping. Jadi ini maknanya sama ya, maknanya sama. Umum itu sama dengan makna lazim. Makanya jawaban paling tepat adalah langsing sama dengan ramping. Nomor 9. Siswa belajar. A. Santri garam, B. Ayah ibu, C. Ilmuwan meneliti, D. Guru murid, E. Karyawan bekerja. Jawabannya adalah C. Siswa belajar. Jadi tugas utama siswa adalah belajar, sedangkan tugas utama seorang ilmuwan adalah meneliti. Next, nomor 10. Apoteker, obat. A. Pesawat penyakit, B. Koki masakan, C. Montir rusak, D. Mentor drill, E. Psikiater ide. Jawabannya adalah B. Koki masakan. Jadi seorang apoteker itu membuat resep obat, sedangkan koki membuat resep masakan. Nomor 11. Air es sama dengan uap ... A. Air, B. Udara, C. Basah, D. Mendidih, E. Awan. Nah, analogi yang sama dengan air dan es adalah uap dan air. Jadi, jika air didinginkan akan menjadi es, dan jika uap didinginkan akan menjadi air. Nomor 12. Gelombang, ombak. A. Gunung bukit, B. Berenang lari, C. Danau laut, D. Nusa pulau, E. Nadir zenit. Jawabannya adalah A. Gunung bukit. Jadi ombak itu merupakan gelombang itu merupakan ombak yang besar. Jika gelombang itu besar, maka ombak itu lebih kecil. Nah, ini sama dengan jika gunung itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan bukit yang lebih kecil. Nomor 13. Pilot pesawat. A. Masinis kapal, B. Kusir kereta, C. Nelayan kapal, D. Motor truk, E. Supir mobil. Jawabannya adalah E. Supir mobil. Yang mengemudikan pesawat adalah seorang pilot, yang mengemudikan mobil adalah supir. Jika masinis itu yang mengemudi kereta, kusir yang mengemudikan delman. Nah, koda yang mengemudikan kapal ya teman-teman ya. Oke, next, nomor 14. Suap politik. A. Menteri Presiden, B. Cabai pedas, C. Generik paten, D. Contek ujian, E. Pemilu legislatif. Jawabannya adalah D. Contek ujian. Jadi di dalam politik itu tidak diperbolehkan untuk melakukan suap menyuap,
Sama dengan di dalam ujian tidak diperbolehkan melakukan contek menyontek. Next, nomor 15. Desibel suara. A. Are, jarak. B. Warna merah. C. Suhu temperatur. D. Volt listrik. E. Kalori berat. Jawabannya adalah D. Satuan dari listrik adalah si volt. Dan satuan dari suara adalah desibel. Next, nomor 16. Matahari, bumi sama dengan bumi, titik-titik. A. Gravitasi. B. Bulan. C. Planet. D. Matahari. E. Bintang. Jawabannya adalah B. Ini jelas sekali teman-teman ya. Jika bumi mengitari ataupun bumi mengelilingi matahari, maka bulan mengelilingi bumi. Next, nomor 17. Sarung tangan, petinju sama dengan mikroskop, bla bla bla. A. Analis. B. Dokter. C. Oftalmolog. D. Bakteriolog. E. Apoteker. Jawabannya adalah D. Bakteriolog. Jadi sarung tangan itu digunakan khusus oleh si petinju, sedangkan bakteriolog menggunakan mikroskop sebagai alat khususnya. Jadi jangan terkecoh dengan oftalmolog ataupun apoteker ya teman-teman. Kalau oftalmolog itu yang berhubungan dengan optik. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, oke? Next, 18. Air haus. A. Angin panas. B. Makanan lapar. C. Rumput kambing. D. Gelap lampu. E. Minyak api. Jawabannya adalah B. Jika lapar maka kita butuh makanan. Sama dengan jika haus maka kita membutuhkan air. 19. Serut kayu. A. Karyawan perusahaan. B. Cangkul kebun. C. Cek batal. D. Swasta industri. E. Ladang sawah. Jawabannya adalah B. Jika kayu itu diserut maka kebun itu dicangkul. 20. Pelukis gambar. A. Koki restoran. B. Penyanyi lagu. C. Penyair puisi. D. Komponis lagu. E. Kartunis pena. Jawabannya adalah D. Komponis menghasilkan lagu saja, sedangkan pelukis menghasilkan gambar saja. Jangan terkecoh dengan penyanyi yang menghasilkan lagu, meskipun banyak kita ketahui sekarang banyak juga penyanyi yang menciptakan lagu sendiri. Akan tetapi walaupun mereka menciptakan lagu, mereka juga menyanyikan lagunya. Makanya yang dihasilkannya itu nggak hanya lagu ya, bisa jadi dia menghasilkan nyanyian apa gitu. Makanya jawabannya lebih tepat adalah D, yaitu komponis yang hanya menghasilkan lagu saja dan tidak menyanyikan lagu tersebut. Oke, next, 21. Petunjuk afirmasi. A. Menolak melawan. B. Didenda ditahan. C. Setuju berkata. D. Relasi keadaan. E. Rejeksi konfirmasi. Jawabannya adalah B. Jika seseorang harus diberi afirmasi itu merupakan suatu petunjuk yang khusus ya, tidak hanya sekedar petunjuk biasa, melainkan dia petunjuk yang secara khusus. Nah, sama dengan didenda ataupun ditahan. Dia harus ditahan, tidak hanya sekedar didenda. Jadi ditahan itu
ditahan itu adalah denda dalam bentuk khusus. Sedangkan denda itu masih bermakna umum ya, ataupun masih hanya sekedar denda saja tanpa ditahan. Next, 22. Leher kalung. A. Cat kuas. B. Meja ruangan. C. Telinga anting. D. Cincin jari. E. Topi kepala. Jawabannya adalah C. Jika kalung dipakai di leher, maka anting akan dikenakan di telinga. Dua, tiga. Koran, makalah, buletin. Sama dengan A. Restoran, hotel, losmen. B. Cat, kuas, lukisan. C. Sandal, sepatu, kaos. D. Air, roti, singkong. E. Bus, kereta api, delman. Jawabannya adalah E. Bus, kereta api, delman. Karena mereka sama-sama dikategorikan sebagai kendaraan umum. Sama seperti di atas tadi, pernyataannya ada koran, makalah, dan buletin. Ini sama-sama dikategorikan ke dalam bentuk media massa. 24. Busur, garis. A. Terbenam, terbit. B. Tangkap, lempar. C. Tombak, busur. D. Busur panah. E. Relatif absolut. Jawabannya adalah D. Jadi busur itu bentuknya melengkung, sedangkan garis bentuknya garis lurus. Sama dengan busur yang bentuknya melengkung dan panah bentuknya lurus. 25. Tembakau, rokok, isap. A. Gandum, roti, makan. B. Kulit sepatu kaki. C. Plastik sisir rambut. D. Beras nasi jemur. E. Teh, susu, minum. Jawabannya adalah A. Gandum, roti, makan. Jadi gandum itu adalah bahan baku dari roti dan dinikmati dengan cara dimakan. Sama seperti tadi, tembakau adalah bahan baku dari rokok, kemudian rokok itu dinikmati dengan cara diisap. 26. Mulut, monyong. A. Leher jenjang. B. Mata hitam. C. Dahi muka. D. Hidung pesek. E. Pipi merah. Jawabannya adalah D. Hidung pesek. Jadi mungkin stereotip di kita, orang jika punya mulut monyong akan kurang indah, dan yang mempunyai hidung pesek dibilang agak kurang indah gitu ya. Walaupun saya sendiri tidak setuju ya. Oke, next. Kita masuk ke 27. Penghormatan, jasa sama dengan intensif, bla bla bla. A. Piagam. B. Pensiun. C. Hadiah. D. Prestasi. E. Lembur. Jawabannya adalah D. Prestasi. Jika seorang mempunyai prestasi, maka dia akan diberi insentif. Di atas kok intensif ya? Insentif ya, teman-teman. Sama dengan jika seseorang mempunyai jasa, maka dia akan diberikan suatu penghormatan. 28. Tubuh, pakaian. A. Kurva alam. B. Lidi sapu. C. Meja kotak. D. Buku sampul. E. Jalan garis. Jawabannya adalah buku sampul. Jika buku dilindungi dengan sampul, maka tubuh dilindungi oleh pakaian. 29. Air menguap. A. Es mencair. B. Panas memuai. C. Jatuh pecah. D. Uap hujan. E. Laut mendung. Jawabannya adalah A.
air dipanaskan akan menguap, dan es dipanaskan akan mencair. 30. Gundul rambut. A. Bugil pakaian. B. Keramik lantai. C. Kepala botak. D. Mogok mobil. E. Rambut bulu. Jawabannya adalah A. Bugil pakaian. Jika bugil berarti dia tidak ada pakaian. Jika gundul, dia tidak ada rambut. 31. Senapan berburu. A. Kapal berlabuh. B. Kereta langsir. C. Pancing ikan. D. Perangkap menangkap. E. Parang mengasah. Jawabannya adalah D. Perangkap itu digunakan untuk menangkap. 32. Bata tanah liat. A. Batu pasir. B. Tembikar keramik. C. Bunga buah. D. Beton semen. E. Kertas buku. Jawabannya adalah D. Beton dibuat dari semen, sama seperti bata yang dibuat dari tanah liat. 33. Kendaraan mobil. A. Gaji upah. B. Kapal perahu. C. Binatang lawan. D. Orang pemuda. E. Laut danau. Jawabannya adalah D. Orang pemuda. Jadi ini analoginya, salah satu bentuk kendaraan adalah mobil dan salah satu bentuk orang adalah pemuda. 34. Gambar pelukis. A. Lagu penyanyi. B. Restoran koki. C. Pena kartunis. D. Lagu komponis. E. Puisi penyair. Jawabannya adalah D. Lagu komponis. Lagu itu dihasilkan atau diciptakan oleh komponis dan gambar itu dihasilkan ataupun diciptakan oleh pelukis. 35. Bangsa etnologi. A. Demonstrasi demografi. B. Bumi geografi. C. Planet astronomi. D. Penyakit patologi. E. Alam biologi. Jawabannya adalah D. Ilmu yang mempelajari tentang penyakit adalah patologi. Sama dengan ilmu yang mempelajari tentang bangsa adalah etnologi. 36. Seminar sarjana. A. Perpustakaan peneliti. B. Konservator seniman. C. Ruang pengadilan saksi. D. Rumah sakit pasien. E. Akademi Taruna. Jawabannya adalah di perpustakaan ada peneliti, sama seperti di seminar ada para sarjana. Kalau konservator itu adalah orang yang bertugas menjaga museum. Jadi itu sama-sama dua-duanya orang ya. Kalau di ruang pengadilan tidak hanya saksi yang ada di situ ya, ada hakim, ada penggugat, ada pengacara. Dan di rumah sakit juga seperti itu, tidak hanya pasien tapi ada dokter, kemudian yang jengukin gitu kan. Okay, next 37. Laba penjualan sama dengan keberanian bla bla bla. A. Toleransi. B. Kebenaran. C. Pendekar. D. Kemenangan. E. Pembelaan. Jawabannya adalah laba dihasilkan dari penjualan dan keberanian dihasilkan dari suatu kemenangan. 38. Tiang kokoh. A. Dinding fondasi. B. Teras hiasan. C. Lantai marmer. D. Atap terlindung. E. Genting tanah. Jawabannya adalah D. Atap agar kita terlindung dan tiang agar bangunan kokoh. 39.
merah mawar. A. Hijau jati. B. Kuning apel. C. Putih melati. D. Hitam tebu. E. Salmon ikan. Jawabannya ini jelas sekali ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Putih itu adalah warna melati dan merah adalah warna mawar. 40. Tajam tumpul. A. Muka mata. B. Palu pukul. C. Pulsa ponsel. D. Dekat jauh. E. Sukar sulit. Jawabannya adalah D. Lawan dari dekat adalah jauh. Sama seperti lawan dari tajam adalah tumpul. 41. Lapar nasi. A. Membaca menggambar. B. Bosan tidur. C. Mengantuk melamun. D. Mual obat. E. Haus air. Jawabannya adalah E. Jika haus maka minum air. Jika lapar maka makan nasi. 42. Kulit sisik. A. Atap jantung. B. Dinding cat. C. Keramik mozaik. D. Rumah kamar. E. Tegel lantai. Jawabannya adalah B. Dinding dilindungi oleh cat. Sama seperti kulit yang dilindungi oleh sisik. 43. Marah cemburu. A. Pemerintah persamaan. B. Beras gula. C. Integrasi persatuan. D. Tidak toleransi fanatik. E. Pahit manis. Jawabannya adalah D. Jika seseorang terlalu fanatik maka dia tidak akan toleransi. Sama seperti jika seseorang cemburu maka dia akan marah. 44. Mata telinga. A. Perut dada. B. Lutut siku. C. Kaki paha. D. Lidah hidung. E. Jari tangan. Jawabannya adalah D. Sama-sama indera. Ini indera manusia ya. Mata melihat, telinga mendengar, kemudian lidah merasa dan hidung mencium. 45. Pedas cabai sama dengan manis bla bla bla. A. Kecap. B. Sakarin. C. Teh botol. D. Manisan. E. Gadis. Jawabannya adalah B. Sakarin. Sakarin itu sama dengan pemanis buatan. 46. Ramalan astrologi sama dengan bangsa bla bla bla. A. Etnologi. B. Psikologi. C. Demografi. D. Antropologi. D. Sosiologi. Jawabannya adalah A. Etnologi. 47. Suara desibel. A. Temperatur suhu. B. Berat kalori. C. Jarak meter. D. Merah warna. E. Listrik volt. Jawabannya adalah E. Satuan dari listrik adalah volt, sama seperti satuan dari suara adalah desibel. 48. Lampu gelap sama dengan makanan bla bla bla. A. Lapar. B. Mulas. C. Gizi. D. Penuh. E. Kenyang. Jawabannya adalah A. Lapar. Jika tidak ada lampu gelap, maka tidak ada makanan, akan lapar. 49. Bunga buket. A. Pigmen mata. B. Balon udara. C. Pintu kunci. D. Tubuh kulit. E. Kertas buku. Jawabannya E. Kertas buku. Kumpulan dari bunga itu dinamakan buket, dan kumpulan dari buku itu dinamakan dengan kumpulan dari kertas, maksud saya dinamakan buku. 50. Ulat kepompong kupu-kupu. A. Kecil sedang besar. B. Sore siang pagi.
C. Ngantuk tidur mimpi. D. Bayi kanak-kanak remaja. E. Anak ayah kakek. Jawabannya adalah D. Bayi kanak-kanak remaja. Jadi ini seperti proses perubahan ya, proses metamorfosis dari kecil sampai besar. Oke, terima kasih teman-teman untuk teman-teman yang sudah menonton video. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan sesuatu yang bisa diambil lah dari video ini. Dan akunya berharap nanti di tes akan ada beberapa dari soal analogi ini yang teman-teman dapati di tes yang real, insya Allah. Dan pasti teman-teman nantinya bisa menjawab dan lulus menjadi PNS. Thank you for watching. See you. Bye bye.